Nganggur pula nih. Kesian nih. Cuy. Nanti jeruknya jadi apel. Jadi apa? Maaf ya guys, sudah lihat aja dulu. Seger guys. Minta maaf, ampun. Sabarnya nanti minta sama Kak Mita aja kalau haus ya. Kalian. Oke Ji. Udah punya pasangan belum? Asik. Lagi berusaha Kak. Lagi berusaha untuk ke arah situ. Cuma memang sekarang belum takdirkan untuk bersama lah. Jadi memang udah berapa kali mencoba. Dibilang gagal tak tahu lah ya. Tisu tolong. Gimana dia? Minta tisu. Gimana sih? Kemarin emang nggak sempet cinlok gitu sama teman-teman juga, nggak di cinlok. Cinlok enggak lah, cuman dekat aja sih. Oh dekat aja. Tapi bertemu sebelah tangan. Enggak. Karena enggak. Oh langsung aus ditanya kayak gitu ya. Bukan gitu, bukan grogi. Sedih. Sedih sih. Enggak juga lah. Intinya kalau di sana tuh kesempatan yang kayak itu susah Kak. Kita berkomunikasi, kita masing-masing individu udah fokus dengan kegiatan masing-masing, dengan menggerak diri sendiri. Jadi kalau untuk pasangan-pasangan kayak itu, pertama tuh gimmick. Nah, ini kayaknya nih anak ini bagus nih, apalagi followersnya banyak nih, coba disandingkan sama ini untuk angkat yang ini. Udah kita setting nih dari Indosiarnya gitu, dari pihak kreatifnya. Sementara sebelum dia di belakangnya mereka nggak seperti itu sebenarnya. Gitu. Bercanda-bercandaan doang. Gitu. Oh kayak gitu ya, kebanyakan. Tapi kalau Oji sih memang lihat kawan-kawan di sana jarang sih yang kayak gitu, jarang yang cinlok. Kalau ada pun yang memang gimmick gitu. Karena memang udah sibuk masing-masing Kak. Sudah tak irau lagi ya. Udah tak irau lagi, capek kali. Oji nunduk lagi pasti. Terus waktu di sana Ji, dukungan pemerintah gimana sih Ji? Alhamdulillah dukungan pemerintah. Ya cuman memang pada saat itu dibilang nggak fokus sih bisa jadi karena pemerintah Tanjung Pinang pada saat itu transisi. Jadi dari kubu yang satu mau dukung Oji mau minta dukung sama kubu yang satu, kubu yang kedua, karena sama-sama dekat nih, gitu. Jadi ya memang lagi fokus ke pemilu sih kemarin. Jadi makanya kita Oji sih kemarin memang sama di SMS. Kalau kerjasama, kalau di daerah lain kayak di Sulawesi itu peran pemerintahnya luar biasa Kak. Bahkan kayak dari Bengkulu itu pemerintah bupatinya secara pribadi setiap penampilan kawan yang satu ini itu 20 juta untuk SMS tuh. Itu masih kecil Kak. Kalau yang di di Sulawesi itu PT-PT yang ada di daerah Sulawesi Selatan itu ada nyumbang sampai 600 juta untuk SMS sekali penampilan gitu kan. Makanya banyak artis-artis kita yang dari Lidah itu yang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dari Kalimantan. Apalagi Bugis ya. Rasa solidaritasnya itu tinggi gitu. Luar biasa lah kompaknya. Kepri bukan ini sih karena mungkin baru gitu, dan itu yang pertama Lidah kan, dan itu salah satu audisi pertama ya yang dilakukan di Tanjung Pinang, karena sebelum itu nggak pernah Indonesia ada, nggak pernah, belum pernah ada ya, benar ya, memang Oji ini pertama. Pernah ada pun yang ikut audisi di luar Pinang. Iya, pasti dia ke Jakarta. Gitu. Ke Medan, kan baru, karena kota-kota besarnya ya. Iya benar banget, kemarin juga kaget banget ya pas tahu ada audisi Lidah. Iya. Gak tahu kapan infonya, tahu Oji masuk gitu kan. Ya, makanya kita sangat berterima kasih sih sama Indosiar yang masih mau datang ke pelosok. Dibilang pelosok sih sekarang enggak juga, karena kita bersebelahan paling dekat dengan Singapura kan. Iya benar. Tapi baru kali ini terjamah gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih berjalan gitu, mengangkat kebinekaan Tunggal Ika gitu. Siap, benar banget. Dan setelah Oji waktu itu Kiki itu sampai 9 besar. Nah itu boleh tuh nanti diundang sekali sini. Kiki itu sampai 9 besar. Terus setelah dari Kiki itu ada si Rama sama si siapa ya, satu cewek itu 2 orang. Cuma itu sampai di 80 besar aja. Itu audisinya tetap sama di Tanjung Pinang juga atau mereka keluar? Yang pertama di Tanjung Pinang, yang kedua di Tanjung Pinang Gedung Gonggong, yang ketiga di Batam. Oh gitu. Tapi masih daerah Kepri ya. Yang keempat ini online. Oh karena pandemi. Oh gitu, udah mau buka lagi berarti Lidah ya? Udah buka, tinggal nunggu aja siapa yang terpilih.
Mudah-mudahan lah, kita doakan terus. Amin. Kita dukung semua ya Summers nih, para pejuang-pejuang Kepri pastinya. Amin. Itu dia perbedaannya nih Ji, setelah dan sebelum ikut LIDA pastinya. Waktu pulang tuh biasa kan kalau yang di TV-TV ya, wah Oji gitu nggak sih Ji? Ya. Nggak juga ya Ji. Ya perlu lah Kak supporter yang kayak gitu kan. Justru gini sih, ada sih hal yang sedih menurut Oji di sana. Apa namanya? Jadi ketika di Indosiar di studio itu sebelum pandemi, ketika kita nampil, peserta nampil nih ada 5 orang nih dari Aceh, Sumatera Selatan, Oji pernah ketemu, Sumatera Utara, dari Jawa Barat, dari Jakarta. Supporter paling banyak itu dari Jakarta karena mereka dekat kan. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, sejauh Sulawesi Selatan, komunitas yang ada di Jakarta mereka kompak datang ke ini. Nah, yang Oji ini yang agak sedih sih, karena nggak tahu ya kemarin koordinasinya gimana. Berharap sih pemerintah kemarin gitu kan yang nyampaikan ke mahasiswa yang ada di situ gitu. Apakah nggak sampaikan, Oji nggak tahu gitu. Jadi Oji cuma mengandalkan keluarga yang datang, terus ada beberapa kawan-kawan yang memang yang dari luar daerah yang alhamdulillah jadi kawan Oji, ya bahasa mereka sih fans, cuman Oji ya anggap kawan lah gitu kan. Ada beberapa hampir sekitar 20 orang yang mereka yang dari Karawang, dari Bandung, dari datang mereka kan. Terus ada beberapa kawan-kawan Oji juga yang dari Pinang yang stay di Jakarta datang support gitu. Ya dibilang paling sedikit, kita paling sedikit ya supporter kita. Ya Oji berharap sih, karena itu sangat berpengaruh sih. Jadi Oji ya pribadi karena berpengalaman sebagai peserta, kita nampil, habis kita nampil yang tepuk tangan itu rame luar biasa sih rasanya. Luar biasa, tingkat kepercayaan diri itu jadi makin meningkat gitu kan, dibandingkan yang hanya 2 orang, 3 orang. Benar banget sih ya. Jadi pesan Oji sih kalau untuk peserta siapapun yang berasal dari Tanjung Pinang mau audisi apapun, ya itu diperlukan juga gitu, karena itu mempengaruhi di atas panggung. Jadi ketika kita lihat ini, timpang kali gitu Kak, dari Aceh tuh sampai penuh. Kalau udah Aceh tuh kompak nih, penuh kali, studio tuh hampir penuh. Jadi space untuk kita tuh udah mulai sedikit gitu kan. Ya karena mereka memang kompak gitu. Bahkan hampir 100 orang yang datang gitu. Yang stay di Jakarta Stay mungkin di Jakarta, pada datang mereka. Wah keren banget ya, sebegitunya dukungan masyarakat sama pemerintahnya gitu. Kita kemarin koordinasinya sih kurang, karena Oji juga susah koordinasi dengan pemerintah langsung karena nggak pegang HP kan. Dan pada saat itu juga lagi sibuk-sibuknya pemilu juga, jadi ya susah. Alhamdulillah sih di zaman Kiki setelah dari Oji itu wali kota sempat turun ke sana. Kalau Oji memang nggak ada, bahkan disuruh ada tuh pas pembagian grup diminta kepada gubernur masing-masing daerah, kepala daerah masing-masing untuk mendampingi peserta untuk mencet tombol. Nah itu Oji nggak ada. Oji minta orang tua angkat Oji untuk tekan tombol, dan dia juga salah satu anggota dewan dulu kan, mantan anggota dewan, dia yang mendampingi Oji gitu. Sedih juga sih semua pakai kepala daerah gitu. Cuman ya Oji nggak menyalahkan keadaan karena pada saat itu memang Kepri dan Tanjung Pinang memang lagi sibuk pemilu kemarin. Nah, Oji nggak menyalahkan, ya itu memang inilah. Memang kesempatannya belum, rezekinya di situ. Ya. Yang jelas Oji bisa melakukan hal yang maksimal. Menurut Oji maksimal untuk Oji ya. Nggak tahu lah kalau orang lain. Yang jelas kalau kemampuan Oji ya di situlah. Gitu. Ya sekarang ya kita bertahan. Bagaimana kita terus berkarya, motivasikan siapa-siapa yang ingin ikut lagi. Ya itu aja sih, bertahan berkarya. Gitu. Mantap. Suka dukanya nih kemarin jadi ikut LIDA apa aja? Ya suka duka sih ya, kalau suka apa ya, senang kita udah sampai di sana, pengalaman nambah, terus relasi juga nambah, kita kemana-mana jadi gampang berteman, karena ketika bang Oji bang, oh iya gini kita kayak sama Kak Mega kenalan gitu kan, jadi enak berkawan gitu kan. Terus kita kalau kemana-mana ya, kalau ke Papua atau ke daerah-daerah luar, ke daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, kita udah punya kawan-kawan, jadi kita nggak bakal tersesat lagi karena udah punya kawan-kawan masing-masing. Kalau dukanya sih Oji ini ya hal yang sampai sekarang Oji masih rasakan. Jadi kan kalau kemarin kan memang perbenaran lagu Oji yang kurang banyak, terus
mungkin di akhir-akhir penampilan Oji sangat dibilang agak kurang, jadi membuat masyarakat itu agak kecewa gitu kan, kenapa Ji? Cuman balik lagi mereka nggak tahu kondisi Oji di sana gimana, latihan Oji di sana gimana, kondisi badan Oji di sana gimana gitu. Terkadang kan mereka pengennya Oji tampil maksimal harus kayak gitu. Jadi ketika turun nih pergi ke pulau ini, Ji kenapa kemarin tuh bawa lagu Melayu aja? Kan lagu dangdut gini. Itu ya sampai sekarang tuh masih ada gak? Bahkan kemarin tuh dibilang kesal juga. Tapi lucu gitu. Jadi Oji tuh pas tuh mau ada ngejob kan di Kuala Lumpur kan, mau berangkat ke Malaysia. Sampai di pelabuhan itu baru seminggu Oji balik dari Lidah. Pas mau berangkat, ini sampai depan pelabuhan nih. Oji lagi nunggu orang nih, lagi nunggu kan. Kan Oji pakai tanjak nih Kak, pakai tanjak nih. Lewat ibu-ibu tak pakai helm, motor Supra kan. Jarak itu sekitar 10 meter lah. Dia nunggu di depan sini. Teriak Kak, "Hoi Oji, kok nak berangkat ke Jakarta lagi kan? Kok awas kok tak menang lagi ya? Aku harapkan kau nggak Pinang nih bro." Mak Oji, "Ngapa bu?" Bilang, "Tak, kok awas kau tak menang, kau nak pergi lagi kan?" Padahal Oji balik nih kan, tak nyampe pergi lagi kan. Oji tahu juga, ngapa nih orang langsung nengok Oji kan? Ini lain kali buka tanjak lagi. Maluan kan. Karena udah jadi ikon juga kalau tanjak. Jadi ciri khas ya. Jadi kalau misalnya Oji pergi kemana-mana, Oji nggak pakai tanjak, orang nggak tahu. Apalagi dengan kondisi badan makmur gitu kan, orang nggak tahu. Gitu. Ini siapa gitu. Tapi kalau misalnya Oji pakai tanjak, oh Oji gitu. Itu aja sih kemarin. Dibilang kesal. Sampai sekarang juga, sampai sekarang pergi kemana yang pernah Oji datangin dan mereka tahu Oji gitu kan. Ji, apa sih rasa di sana? Kenapa kau tuh kemarin lagu Melayu terus? Padahal kondisinya di sana tuh dibilang pilihan kan itu Oji kasih list gitu kan. Ini Oji luruskan lagi, Oji kasih list dan dari produser yang milih gitu kan. Kau cocok lagu apa? Ya terserah mereka dong mau lagu apa gitu. Kalau lagu-lagu yang mereka cenderung lagu-lagu yang hits sih, yang enak juga dan tergantung ke penciptanya. Kalau bersedia atau enggak kalau lagu itu dibawakan di Indosiar karena kan komersial juga kan. Oh gitu. Nggak boleh sembarangan. Itu kondisi yang seperti itu nih kan Oji ngasih list lagu terus produser milihin orang panitia sana ya. Itu juri tahu nggak sih kondisi itu karena kan kadang ada juri juga yang kamu kayaknya lebih suka lagu Melayu terus atau gimana? Tahu semuanya. Sebenarnya Pasti ada koordinasi dengan produser ada semuanya. Cuman ya memang gini ya. Oji nggak tahu ya. Cuman Oji bisa berani ngomong kayak ini karena ya takkan mungkin juri nggak tahu kondisi di belakang gimana. Artinya hal itu dibutuhkan untuk supaya ada sensasi lah kayaknya. Cuman yang hal yang positif bukan hal yang negatif gitu kan. Ya, intinya selagi itu membangun peserta ya nggak ada masalah sih menurut kami. Bisa sih. Terus sekarang gimana hubungannya Ji sama peserta Lidah Angkatan Oji sama juri-juri gimana? Masih sampai sekarang kayak Bang Nasar, Bang Irfan Hakim masih, Areza, Makcik juga. Ya sampai sekarang alhamdulillah lah masih ada kontekan juga. Dan ini ya, untuk meluruskan stigma masyarakat, ada yang bilang kalau udah jadi artis sombong. Dan ya contohnya kayak Oji lah, Oji tidak bilang artis sih sebenarnya, cuman karena Oji pernah sampai di sana ya dibilang orang artis, padahal nggak sampai ke sana, cuma sampai 20 besar gitu kan. Jadi kadang Ji, kau tuh dulu kayak gini gitu kan. Tapi udah jadi artis, kau tuh kayak sombong ya gitu kan. Ya gimana kayak, sorry ya bukan Oji apa. Kadang kawan-kawan kita kecil yang lama kita jumpa gitu kan. Kita makin nambah relasi gitu kan. Terus nambah kawan. Jadi kadang faktor mata juga. Terus kadang orang negur, Ji. Oh iya, jadi solusinya supaya nggak dibilang orang sombong, pura-pura kenal sih nggak juga sih Ji. Ji, apa kabar Ji? Oh iya bang, sehat bang. Kita kemarin jumpa ke sini ya. Oh iya bang, betul bang. Nanti kapan lagi ke situ bang? Jadi kalau tak kayak gitu kak, sombong kalian ya. Nih contoh nih, anak-anak nih, ini sekampung nih kan, anak kampung gue nih. Nih belakang layar ya. Jadi tadi dia cerita bang, abang nih sombong gitu. Kalau ketemu tuh, udah jelas mata sama mata ketemu gitu kan, tak ada ngomong gitu kan. Cuman macam mana ya? Kita mau ngomong segan gitu kan, takut sok-sok akrab. Cuman kadang memang public figure ketika ngomong kayak gitu ya senang mereka gitu. Dan juga kita nggak tahu kesibukan mereka apa yang membuat mereka tuh sampai nggak negur atau mereka fokus ke yang lain. Kayak Oji pribadi sering kawan-kawan tuh kesal,
ketika mereka ngomong Oji fokus ke yang lain, Oji bukan nggak mau layan Kak, memang Oji nggak ngeh gitu. Fokus Oji nggak bisa dua gitu. Sama kayak main musik gitu kan, kalau main musik lagi main nih, lagi main gitar atau lagi jaga tempo nih kan, datangnya anak-anak ngetok-ngetok lantai, Pak, tak sesuai tempo nih, itu Oji kesal kali itu Kak. Karena itu langsung lari tuh tempo itu. Kok jadi memang nggak bisa fokus. Udah lupa ya. Oh gitu. Jadi ya ini klarifikasi sebenarnya Oji itu bukannya sombong ya Summers. Jadi ya memang dasarnya kadang mata nggak kelihatan, relasi juga udah nambah. Kadang kan otak kita tidak bisa menampung semua memori ya Ji ya. Kadang kita juga lupa siapa ya gitu. Tapi seperti ya, itu. terima kasih sih alhamdulillah yang udah support gitu kan, yang masih ingat. Ya maafin Oji lah kalau memang di jalan lupa negur gitu. Kadang ingat bisa kapan jumpa di mana gitu, takut salah nama. Pernah loh Kak. Ya Allah itu malu banget, sumpah malu aja ya. Nama kakak itu Kak Ranti. Jadi apa Ranta? Tidak. Jadi pas Oji live, Oji on air off air nampil nih. Pas Oji turun panggung untuk nyapa ke masyarakat, di foto-foto lah. Kakak tuh negur, Ji, kapan lagi kita nyanyi? Oh iya Kak Fiza. Kak Fiza sih, Kak Ranti. Oh iya Kak, sorry. Itu depan ibu malu kali Oji Kak. Jadi, nah hal yang Oji takutkan tuh kayak gitu tuh, salah nama tuh. Jadi tunggu dia negur dulu, Bang. Oh iya Bang, apa kabar? Langsung kita gas kayak gitu kan. Masalah nama tuh urusan belakang. Karena daripada salah nama orang tuh singgung nanti kan. Gitu aja sih. Kalau sempat tanya, maaf ya Bang, dari mana gitu kali ya. Susah juga ya Ji kayak gitu. Susah sih Kak, ya cuman ya gimana, memang takdirkan kayak gitu. Terus Ji, ada rencana mau bikin sesuatu nggak sih sama teman-teman Lida gitu kan? Karena udah lama juga nggak ketemu nih, apa mau bikin cendol bareng? Kemarin itu bulan puasa kemarin sih, pas pandemi, Oji ajak nih kawan-kawan yang dekat gitu kan. Cuman belum bisa terrealisasikan karena masih sama-sama sibuk gitu kan. Yang jelas kalau kita mau single itu kita harus kerja sama, ada kontrak karena mereka terikat manajemen gitu. Apalagi yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Ya mereka nggak sembarangan kalau mau buat single sama kita. Kalau mau sih cover gitu aja sih gitu. Dan kendalanya sekarang kalau Oji mau buat konten itu kita jauh. Dan kayak Oji nih, Oji sekarang ada rekaman ada. Mereka di sana nggak ada. Jadi kualitas video sama kualitas rekaman kan beda. Kayak mic kondensor sama pakai mic biasa tuh beda gitu. Itu aja sih kendalanya. Jadi sekarang ini ya Oji buat konten itu yang sama kawan-kawan kayak si Kiki. Kemarin terakhir itu Oji buat bukan terakhir sih, bulan puasa tahun kemarin Lebaran Oji buat single lagu Lebaran. Itu Oji ajak Kiki, ajak vokalis Pinang tuh, ajak Kiki, ajak Meme dan kawan-kawan Oji yang lain gitu. Itu aja sih kolaborasi. Cuman sekarang Oji lagi semangat ingin berkarya. Selagi bisa dan selagi masih tersupport dengan alat-alat yang Oji ada gitu kan, ya buatlah semampu Oji gitu. Lagi semangat aja sih kan. Iya. Terkait dengan ini, dengar-dengar Oji juga lagi bikin lagu ya, single, bener nggak sih? Bener. Udah boleh dibisikin belum sih judulnya? Oji tuh udah kemarin terakhir kan Cinta dan Adat gitu, terus lagu Sorak-Sorai Hari Raya itu yang Oji buat tuh Kak. Itu Oji ngarang sendiri. Ini lagu yang Oji karang juga. Spoiler sedikit ya. Boleh lah, boleh kali Bun. Judulnya Anak Kampung. Judulnya Anak Kampung. Ini yang baru bikin ini ya? Baru bikin, udah selesai rekaman, udah selesai recording, tinggal pembuatan video klip. Jadi lagu ini sebenarnya spesifiknya tuh menceritakan tentang kegiatan masyarakat yang ada di Kampung Bugis. Gitu. Tidak disebutkan sih Kampung Bugisnya, cuman lebih kepada hidup indah toleransi yang ada di Kampung Bugis gitu. Dan lebih ke nostalgia tentang kegiatan kami dulu masa-masa kecil kayak nyondong, untuk menangkap udang tuh nyondong, terus kalau mau cari gonggong tuh ngarong dulu gitu aja sih gitu kan. Jadi sebagai bentuk pengabdian Oji kepada kampung Oji sendiri, pada Tanjung Pinang juga ya Oji buatkan lah kayak gitu kan untuk Oji pribadi. Dan harapannya sih anak-anak juga bisa dengarkan lagu Oji. Jadi memang motivasi Oji tuh lagunya tuh listening sih Kak. Pengen, kalau dulu kan pas masih anak SD, pas lagi SD nih, kita kan sering nyanyi sim sim terima kasih sim gitu ya, lagu-lagu yang dijadikan permainan gitu. Simpan gua rambutan, banyak lagi yang lain kan.
and deket-deket gitu kan. Ini Oji buat juga nih, judulnya Anak Kampung. Itu sih. Dan Oji angkat juga beberapa tokoh yang ada di kampus yang sentral. Ya, ada di kampung Bugis itu namanya Ciindong. Nah, Ciindong itu salah satu orang yang jadi inilah. Kalau dulu pas Lebaran, rumah yang paling pertama kami kejar itu rumah Ciindong karena dapat angpau 5.000. Oke. Nah, gitu. Udah paling banyak tuh ya. Jadi dulu tuh. Ya sekarang gitu. Kayak gitu. Judulnya Anak Kampung. Anak Kampung. Waduh, dari spoiler nih Samar, asik. Itulah lagunya insyaallah. Doakan ya kawan-kawan yang ada di rumah, Samar semua ya. Mudah-mudahan cepat realisasikan. Udah siap video clip kita langsung launching. Sebenarnya bisa aja sih audionya udah siap kita langsung Spotify ke Digital Store. Cuman kayaknya pengen langsung sama video lah. Gitu, pengen barengan langsung turun ya. Oke gitu. Terus kalau dukungan pemerintah kira-kira gimana sama karya-karya yang Oji sendiri buat tuh gimana sih? Ya sejauh ini sih Oji memang belum pernah melibatkan pemerintah ya. Ini Oji pure nih biaya Oji pribadi. Juga ada beberapa sponsor dan sponsor itu bisa swasta gitu. Jadi belum ada sih melibatkan pemerintah. Dan juga ada sih melibatkan pemerintah kelurahan karena ini membawa nama Kampung Bugis paling untuk izin social distancing kan, karena melibatkan orang banyak juga untuk pembuatan video klip kan. Itu aja sih. Jadi sejauh ini belum ada karena pandemi juga kan. Dan Oji sih tidak terlalu ya berharap ya kita disupport gitu. Cuman kita juga tidak selalu harus menunggu sih. Kalau bisa berkarya ya udah berkarya sendiri gitu. Terserah mau pakai gitar, dah jadi itu karya. Juga. Jangan pesan aja sih kepada kawan-kawan siapapun, seniman atau apapun. Kalau bisa lakukan sendiri. Masalah support di belakang itu urusan belakang. Ada urusan yang lain lagi. Mandiri dulu lah. Ya. Syukur-syukur kalau pemerintah ngelirik gitu ya. Alhamdulillah lah. Jadi ini semuanya real Oji yang nyiptain lagunya, aransemen, atau punya tim sendiri Oji? Jadi kalau untuk studio, Oji memang udah punya studio. Tapi kalau untuk di bagian editing itu biasa nih Kak. Kalau untuk proses rekaman, recording itu kita membutuhkan telinga orang lain dan butuh tangan orang lain intinya. Jadi kita butuh saran orang lain. Jadi Oji sejauh ini hanya buat lagu, terus Oji buat sampel, Oji rekam sendiri dulu, baru Oji kirimkan ke musik direct. Ini bagusnya diapain nih, baru direkam lah yang bagus di studio yang lain. Kalau Oji tuh di rumah hanya sebatas untuk konten YouTube aja gitu kan, untuk rekam karya sendiri, Oji arsipkan sendiri gitu kan. Jadi nanti ketika udah ada rezekinya, kalau mau direalisasikan, mau dirilis, udah baru diproses. Tinggal buka berapanya nih. Apa Ji konten YouTube-nya? Ji asik. Kalau Oji tuh konten Oji sih lebih ke ini sih Kak, lagu-lagu aja, lagu cover, terus vlog-vlog biasa gitu kan. Nama channelnya nama Oji? Nama channelnya Rozi Syaputra. Oh emang nama Oji ya, ROZI-SYAPUTRA. Biar nggak salah nanti bikin sertifikat guys. Itu tadi. Nih Ji, udah pakai tanja, kotak-kotak, memang udah ciri khasnya Oji. Ibu-ibu pun kenalnya Oji pakai tanja. Iya kan Ji. Kemarin juga di Lidah ngeliat Oji seringnya pakai tanjak, bener ya sampai bawa 30 tanjakan. Karena memang udah usaha juga ya. Usaha juga. Udah berapa lama sih buka usaha tanjak itu? Dari 2017 awal. 2017 awal. Ya dibilang mau jualan sih, ya memang di samping itu memang Oji punya usaha itu gitu kan. Ya mau tahu harus dijalanin. Tapi di sisi lain motivasi terbesar Oji pengen budaya kita itu naik gitu, sama seperti kawan-kawan yang mau naikkan kain. Jadi sekarang Oji suka pakai kain, dia memang suka dengan budaya Indonesia sih, dengan keberagaman. Dan menurut Oji ya jujur ya, Oji memang terlahir dari keluarga yang bersuku Banjar. Dan Oji memang lahir di sini. Mayoritas kawan-kawan Oji memang orang Melayu gitu. Jadi ini sebagai bentuk pengabdian Oji juga dan sebagai bentuk apresiasi Oji terhadap budaya yang ada di Pulau Riau, dan ini harus diangkat gitu. Jadi dulu kan tanjak itu hanya dipakai untuk acara-acara yang lain gitu. Keren loh tanjak kalau di-combine dengan pakaian casual gitu, tidak hanya dipakai untuk acara adat. Cuman tetap ini namanya adat, budaya, harus mengikuti etika yang diatur sama adat. Contohnya kayak tanjak ini nih, kita nggak boleh nih kalau pakai tanjak dengan pakai celana pendek, itu adabnya. Karena kan Melayu, nah itu identik dengan Islam, menutup aurat.
Jadi kalau misalnya ada orang pakai tanjak, pakai celana pendek itu udah jelas salah. Gitu. Itu aja sih yang harus kita jaga. Dan menurut Oji memang budaya Melayu ini luar biasa kan. Dari kearifan lokalnya terus story kayak penyengat lah gitu sampai ke mancanegara gitu kan. Cuman sayangnya kita belum terekspos sampai ke nasional gitu. Hanya orang luar. Kalau di Belanda itu kayak ada museum tentang penyengat gitu. Sampai di luar sana tuh kenal gitu. Cuman ya sayangnya kadang kayak nih ya pengalaman Oji pribadi sampai di sana mereka ketika Ji dari mana? Dari Tanjung Pinang. Di mana Tanjung Pinang? Kepulauan Riau. Mana ya Kepulauan Riau ya? Riau ya? Ya Riau tuh bukan baru kan, beda kan. Dari daerah Batam. Oh Batam, tahu Pak jual HP second kan. Mereka jual HP second. Nah, itu kesal kali gitu. Terus kalau Oji pakai bahasa Melayu di sana Kak, Oji tuh diajak tuh. Kok ini macam Upin-Ipin ya? Kok bahasa kok kayak lucu aja sih kayak gitu kayak Upin-Ipin. Cuma ini bahasa aku gitu kan. Aku kalau orang Malaysia gitu. Nah, itu sebagai bentuk jadi Oji kok orang tuh kayak gitu ya, istilah mereka tentang orang Kepri itu kayak gitu lah, jual HP second, terus orang Malaysia gitu sih. Upin-Ipin, kesal kali aja. Ini kok kayak gini gitu. Ya alhamdulillah lah. Jadi ketika di situ mereka tahu tanjak, ini mereka bilang kemarin udang. Udang Bali. Terus ada yang bilang pelangkon. Ya beda. Ya, kita tanjak, kita punya style sendiri. Oke gitu ya. Jadi udah lama menekuni bisnis tanjak. Ini emang suka awalnya atau memang karena dari niat kayaknya harus naikin budaya Melayu makanya pakai tanjak atau memang? Jadi awalnya itu, nah ini balik ke entrepreneur lagi ya, usaha bisnis nih. Jadi awalnya itu Oji memang suka pakai tanjak Kak, memang suka pakai tanjak dari mulai ikut gawe seni lah. Keren ya tanjak nih. Cuman untuk dipakai untuk acara adat gitu. Jadi setelah itu Oji tengok kan kawan-kawan ada yang mulai kan itu Samudra Ensemble tuh, mereka nampil pakai tanjak, keren kali orang ini gitu kan. Ketika orang nampil pakai tanjak, besok Oji nampil di kafe, Oji pakai tanjak. Jadi ketika ada tamu-tamu dari luar kan kemarin Oji di kafe warisan, sering orang luar dari Singapura, dari Malaysia gitu kan. Ya awak pakai tuh apa namanya tanjak gitu kan. Ini tanjak budaya kita kan gini. Nah itu dari situ juga jadi kayak terdorong gitu kan, harus pakai lagi nih. Sampai di situ, jadi kan Oji sering pakai tanjak. Mereka taunya Oji jualan tanjak gitu. Ji, bisa buat tanjak tak? Ngapa bang? Mau order nih sekitar 30 bang. Kok bisa bang? Bisa? Ya, duit nih gitu kan. Itu Kak, bayangkan Oji nggak ada HP. HP aja HP center pas. Orang udah Android Oji pasti pakai HP center. Pas itu memang lagi nggak ada, memang lagi banyak pengeluaran. Oji jual HP Oji. Balik ke rumah, pinjam duit mama, pinjam duit apa buat tanjak sekitar 30. Jahit tak bisa Kak? Itu betul-betul modal nekat, mesin jahit tak ada, jangan kan mesin jahit tak bisa. Nah, balik ke rumah pinjam duit sama mama, Oji nak ke pasar beli bahan. Sampai di rumah duduk, macam mana mak ya. Jadi kau nak macam mana nih? Solusi dah, cari tukang jahit langganan. Itu upah jahit pada saat itu tak salah aja 25.000 satu tanjak. Nah, itu jahit aja tuh Kak, belum lagi yang setrika apa gitu. Pas menyetrika bentuk tanjak itu Oji lihat itu dia tutorial. Ya pas lihat tutorial dari bentuk 1 ke 5 itu tak ada bentuk tanjak sama sekali. Karena belum sama sekali bisa kan. Dari 5 ke 20 alhamdulillah ada mulai bisa. Dari situ ada sisa songket yang ada di rumah. Nah, Oji potong-potong nih. Dan sisa dari orderan pertama itu Oji jadikan tanjak juga. Dan dari hasil itu Oji bisa beli HP. Nah dari situ tuh Kak, dari beli HP, tanjak yang Oji buat di rumah itu Oji promokan di Facebook, di BJB, sampai sekarang alhamdulillah lah. Jadi menekuni ya? Jadi menekuni gitu, dan orang taunya Oji jual tanjak. Jadi kan kita kan ada aplikasi Get Kontak. Iya oke. Kita buka nih Get Kontak nih, Oji Lidah. Tapi orang banyak buat Oji tanjak. Oji tanjak, serius. Dibandingin Oji Lidah ya? Masukkan nomor Oji itu, Oji tanjak, Oji bujang tanjak, Oji bujang tanjak. Bujang Betanjak tuh nama ininya ya? Brandnya. Nama brandnya Bujang Betanjak. Oke, omset gimana nih jualan tanjak? Kalau omset, alhamdulillah bisa mencukupi lah Kak. Bisa buat beli handphone? Ya, itulah ya Handphone apa dulu nih Ji? nih nih pokoknya Oji nih jujur ya, nih Oji buka aja di Samar nih perdana nih Oji buka ya. Jadi uang pertama Oji beli tanjak itu beli AP 1. Terus bulan depan Oji beli AP lagi. Wih, mantap. Terus lebih dari itu Oji belikan jam, belikan emas, banyak Oji belikan aset kan ke emas gitu karena ya memang aset sih gitu kan. Ya alhamdulillah dari 2017 sampai 2021 tuh alhamdulillah.
Masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan, alhamdulillah sih masih selalu disupport sama masyarakat. Terima kasih sih masih mempercayakan Oji gitu kan. Dan alhamdulillah sih orderan juga tidak hanya di Pinang gitu kan. Berkat dari Lida juga. Berkat Kak Mega juga lah, Kak Mega ada support. Iya. Makasih. Awak SMS kemarin, Ji. Hah? Naikkan dulu sedikit. Oke, Ji. Jadi nih ya, setelah Izin ya? iya, setelah kita udah cerita-cerita selama kurang lebih 1 tahun ini ya kan. 1 tahun. Lama juga kita ceritanya. Iya, 1 jam ya. Bisa 4 part lah ya, boleh lah ya. Tadi bilang 20 menit. 20 menit 1 part. Ngecas nih. 4 part lumayan kan, nggak syuting lagi ya, Pak. Jadi Ji, sukses itu menurut Oji apa sih setelah di titik ini? Sukses itu yang pertama menurut Oji diterima masyarakat. Diterima masyarakat, terus diingat orang. Udah itu aja sih. Dan mampu berkarya. Itu sih sukses menurut Oji. Apa ya? Kalau Oji sih dibilang sukses sekarang enggak juga. Tapi alhamdulillah orang masih menganggap Oji sukses. Masih ini. Intinya Oji sekarang hanya bisa memotivasikan diri sendiri, mengupgrade diri, dan motivasi Oji hanya untuk membanggakan orang tua dan kampung sendiri. Nah itu aja. Karena mau macam manapun sih suksesan itu ya kita sendiri yang buat. Ya upgrade lah diri sendiri, bukan cara menjatuhkan orang lain. Seperti itu ya Ji ya. Terus Ji, setelah udah melewati berbagai macam hal, pastinya khususnya untuk mendukung Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sendiri, budaya, dan jadi influence juga untuk anak-anak muda kan. Oji ada niat nggak sih pengen bikin motivasi nih, semacam entah mungkin lagu atau apa untuk anak-anak muda misalnya seperti Ya, itu? kalau sejauh ini sih Oji hanya bisa mampu membuat karya aja sih Kak. Membuat karya yang mana lirik-liriknya itu tentang keseharian pemuda sekarang, itu aja sih Oji. Kalau untuk berbuat lebih daripada itu, insyaallah mudah-mudahan ya mohon doanya dari Kak Mega, dari kawan tim-tim semua, semoga bisa terrealisasikan, bisa membawa kawan-kawan ini, motivasikan kawan-kawan yang ada di Tanjung Pinang untuk selalu berkarya, ya mungkin di genre di passion nyanyi, ya mungkin ya tidak berguru sih, maksudnya itu boleh sharing ya. Oji welcome sih, chat aja Instagram, insyaallah pasti Oji layan gitu. Enggak jarang lah juga ini kan, kecuali kalau misalnya macam-macam ya ngapain dilayan gitu kan. Mohon maaf ya Ji ya. Maaf lah gitu. Nah, kalau untuk itu pasti Oji. Oke, tantangan terbesar dalam hidup yang Oji rasakan? Kakak juga punya tantangan sih kayaknya. Pasti. Jadi Sama. saya yang cerita jadinya. Jadi gini Ji. Jadi gini ya Kak, ya kita sama-sama lah Kak. Tantangan terbesar sih apa ya? Saya rasa sih secara umumnya membanggakan orang tua itu harus kita sampaikan target. Apalagi sekarang Oji, bukan sekarang sih, dari dulu Oji sebagai kakak yang paling tua harus bisa motivasikan adik. Macam mana Oji sebagai panutan itu, jangan sampai mereka ya salah kaprah dengan mengkiblatkan Oji gitu. Bukan mengkiblat sih, kayak tadi Kak Mega bilang kiblat baru. Ini Tuhan baru nih. Influence aja, biar semangat Oh, iya. anak-anak ini. Itu sih kalau Oji. Gitu ya Ji ya. Ada yang pengen dicapai lagi nggak? Ada. Jadi Oji dalam beberapa waktu depan, mudah-mudahan mohon doanya kalau misalnya lulus, tapi masih dirahasiain sih. Kalau misalnya lulus, Oji bakal terjun lagi ke dunia itu. Nah, bukan dunia lain, itu ya, bukan dunia itu. lain, bukan Oke, dunia lain. bukan dunia lain. Ya, mohon doanya kalau misalnya lolos, ya support. Mudah-mudahan dari sini Oji bisa mendapatkan keberhasilan, bisa membanggakan orang tua dan Amin. daerah. Itunya belum saya sebut ya. Nah, mudah-mudahan Kak. Itu aja dulu ya. Yang sekarang yang jelas karya dulu. Oke. Amin suksesnya untuk Amin. Oji ya. Makasih, Ji, Kak. mau satu lagi dong pesan untuk Summers nih, kira-kira mungkin mau ikut ajang mencari bakat yang sama seperti Oji atau menjadi anak muda yang bisa memajukan daerah itu. Mau dong satu pesannya untuk Summers. Ya yang penting bersaing secara sehat, terus upgrade diri, dan ya harus kreatif gitu, bagaimana caranya kita dilirik sama tim-tim yang membutuhkan gitu, kita membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kita, intinya segitu. Terus pesan buat
kawan-kawan Summer ya. Summers. Harus nonton podcast ini ya. Ya, udah. Iya. Ini podcast ya? Iya, Podcast kan? Enggak sih, ngobrol-ngobrol aja kita nih. Tadi Enggak kayak gimana-mana. Puas aja, puas. Harus nonton ya. Harus nonton lah, Jangan wajib sampai harus nonton. di subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itulah dengan cara kalian mensupport channel ini gitu. Betul. Anak Dan muda kalian harus kan. datang Kampung Tripang, ya? Masuk barang tuh. Terus channel ini. Ji, Kori nyanyi apa bisnis tanjak? Apa ya? Kalau bisa diambil tiga, ambil tiga semua nggak? Kemaruk nama dia. Ya semuanya sih perlu sih Oji, perlu. Oh, gitu. Biasanya itu semua. Kalau pilih salah satu, Oji ke nyanyi lah. Karena ditekuni dari awal kan. Oke. Kalau ngaji itu wajib, bukan pilihan, Bukan wajib. pilihan. Wajib. Kalau bisnis tanja, ya nasib gitu. Tak makan ya Ji Tak kalau makan, itu. ya. Terus, Oke deh, segitu aja lo ya Summersnya. Kasihan nih Oji karena nanti Ya, haus, Pak. Tak kasih makan, kita nanti lapar. minum ya. Nanti kita mau bikin part ini kayaknya bisa jadi 4 part ya. Terus kita bikin part 5 sampai 10 lagi yang kita kalahkan Cinta Fitri nanti ngobrol sama Ojinya. Ikatan cinta. Oh, Ikatan cinta. gimana ya? Soundtrack Cak nyanyi dulu ikatan cinta soundtracknya. Oke, Summer segitu dulu ya. Ngobrol-ngobrol manja kita barengan Oji Liga Dangdut ya. Jaga dangdut. Dan nanti pastinya saksikan Howsome Podcast. Ngomongnya susah, Howsome Podcast ya. Jam 7 malam setiap hari Jumat. Ini dia ya, satu persembahan indah darinya Oji. Silahkan Oji. Request Kak Mega nih. Aku, Apa? Ikatan Cinta lah soundtrack. Kenapa bilang kan kalian harus nonton Ikatan Cinta. Semua harus nonton. Betul. Satu-satunya sinetron yang lagi viral sekarang. Asik. Ya. Jangan promokan juga di sini. Tidak, orang ini kan maki-maki apa sih nonton sinetron gitu Kak. Oh, gitu. Mereka tak tahu. Wah, salah mereka. Salah mereka. Ayo Mas, mari. Oke. Izin buat video ya. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaan tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu.